Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video YouTube saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang liabilitas jangka panjang. Nah, di dalam penjelasan ini ada beberapa bagian yang akan saya coba jelaskan. Untuk bagian yang pertama yaitu tentang karakteristik liabilitas dan dilihat dari segi definisi. Lalu yang kedua, jangka pendek versus jangka panjang, dan yang ketiga liabilitas keuangan versus instrumen keuangan. Lalu bagian yang keduanya yaitu berkenaan dengan pengakuan awal dan pengukuran, sedangkan di bagian kedua ini terdiri dari penerbitan obligasi itu seperti apa pengakuan dan pengukurannya, dan yang kedua penerbitan wesel bayar. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan pengukuran setelah pengakuan awal, yang keempat berhubungan dengan penghentian pengakuan, dan yang kelima berkenaan dengan penyajian dan pengungkapan. Yang masuk ke materi yang pertama yaitu terkait dengan karakteristik liabilitas. Dilihat dari segi definisinya, liabilitas merupakan utang usaha masa kini yang timbul dari masa lalu, di mana nanti itu di kemudian hari perusahaan atau entitas wajib untuk menyelesaikan hal tersebut. Contohnya seperti apa? Hari ini saya membeli barang secara kredit hari ini, lalu besok si hutang dagang yang ditimbulkan dari pembelian barang kredit tadi itu masih timbul, dan hutang tersebut nanti harus dilunasi di kemudian hari, sehingga kalau pembelian barang yang dilaksanakannya secara kredit otomatis masuknya ke jenis hutang. Itu untuk lebih mudahnya memahami hutang. Nah, lalu di sini ada bagian tentang liabilitas jangka pendek versus jangka panjang. Kesan seperti yang kita ketahui bahwa liabilitas itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jika yang video sebelumnya saya sudah membahas tentang jenis liabilitas jangka pendek, maka pada video kali ini saya akan membahasnya tentang liabilitas jangka panjangnya. Apa sih perbedaan kedua jenis liabilitas itu? Nah, di dalam PSHK 1 revisi tahun 2013 itu dikatakan bahwa liabilitas diklasifikasikan ke dalam jangka pendek jika memenuhi beberapa syarat nih. Yang pertama, entitas mengharapkan kewajiban tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan siklus operasi normalnya. Jadi kalau operasi normalnya sebulan atau 2 bulan, otomatis si hutang tersebut harus selesai di jangka waktu seperti itu. Lalu yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Tujuannya kalau kita memiliki hutang untuk dijual belikan, maka masuknya ke dalam jangka pendek. Karena kan kalau proses jual beli itu kita untuk kita membeli dengan tujuan tertentu, sehingga diharapkan kewajiban yang kita miliki itu bisa dikaskan kembali dengan cepat. Contohnya apa? Contohnya seperti kepemilikan obligasi yang memiliki jangka pendek. Lalu yang kedua, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi ada kewajiban yang memiliki jatuh tempo yang kewajiban, tapi jatuh temponya itu dalam waktu 12 bulan terakhir nih, berarti kita harus memasukkannya ke dalam kewajiban jangka pendek. Lalu yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat dan menunda penyelesaian liabilitas selama kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi bisa dikatakan bahwa atau bisa disimpulkan bahwa kewajiban yang memiliki jangka waktu penyelesaiannya kurang dari 12 bulan maka disebut masuk ke dalam klasifikasi jangka pendek. Nah, selain yang tadi disyaratkan itu, jika kewajiban yang di luar yang keempat syarat tadi, maka masuknya ke karakteristik liabilitas jangka panjang. Lalu selanjutnya ada perbedaan juga antara liabilitas keuangan dengan instrumen keuangan. Nah, di sini sama-sama intinya kita memberikan kewajiban yang membedakan antara liabilitas keuangan dengan instrumen keuangan terletak dari substansi kontraktualnya, apa nih kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah nanti di kemudian hari itu ada salah satu pihak yang wajib menyelesaikan hal tersebut, maka kalau sepertinya satu pihak wajib menyelesaikan, maka si pihak tersebut harus mengakui transaksi tersebut sebagai liabilitas.
keuangan. Contohnya apa? Di sini saham preferen mewajibkan ada PTA dan PTB, di mana si investor ini memiliki saham preferen, di mana si saham preferen tersebut diwajibkan untuk penerbitnya yaitu membeli kembali saham tersebut. Contohnya apa? PTA menyerahkan atau menjual saham preferen kepada PTB sebagai investor. Berarti kan di sini PTA wajib memberikan dividen kan, tapi nanti itu si saham yang diterbitkan oleh PTA kepada PTB itu harus ditarik kembali nih, jadi tidak memiliki jangka waktu yang tak terbatas bagi si investornya, sehingga karena di sini saham referennya itu wajib dibeli kembali oleh si PTA yang menerbitkan, maka saham preferen bagi PTA masuknya ke kewajiban keuangan, karena dimana dia mempunyai kewajiban untuk membeli kembali. Selain itu juga dilihat dari segi dividen yang diberikan oleh PTA kepada investor yaitu PTB, itu kan biasanya dividen itu akan diberikan kepada investor jika si PTA-nya itu mendapatkan laba ya, tapi dan dividen yang diterimanya pun tergantung dengan jumlah perolehan labanya. Semakin besar laba, otomatis dividen yang diperoleh oleh investor semakin besar. Nah, kalau sepertinya di yang kasus seperti ini, di mana PTA itu wajib membayarkan dividen kepada investornya, itu tetap. Contohnya, saya kalau menjual 1 juta, otomatis dividennya harus 100.000 nih per periode, baik itu labanya bagus atau labanya lagi gak bagus, si PTA tetap harus menyerahkan dividen kepada investor sebesar 100.000. Karena itu merupakan transaksi tersebut, meskipun yang dijual belikannya itu atau yang ditransaksikannya berupa saham, tapi di sini ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh si PTA, maka si saham preferen masuknya ke liabilitas keuangan. Lalu contoh yang kedua, pembayaran dividen saham preferen hanya akan dikeluarkan jika perusahaan membayar dividen untuk saham biasa. Nah, ini kan kalau sepertinya si tadi PTA menerbitkan saham kepada investor, lalu si penyerahan dividennya itu dapat disesuaikan dengan jika kalau sepertinya si perusahaannya itu membayar dividen kepada saham biasa, maka otomatis si preferen juga dapat kebagian si dividennya. Tapi kalau si PTA-nya tidak membayarkan dividen kepada saham biasa, otomatis ada masalah nih di bagian labanya, sehingga si pemilik saham preferen pun tidak mendapatkan laba. Maka di sini si PTA boleh membayarkan dividen atau menahan dividen atau belum membayar dividen, tergantung kondisi si PTA-nya. Dan di sini kalau sebetulnya tidak memiliki kewajiban yang tetap, otomatis si yang transaksi kedua termasuk ke dalam jenis instrumen ekuitas, bukan ke kewajiban, karena tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh si PTA. Lalu yang contoh ketiga, PTA menerbitkan obligasi kepada PTB tanpa bunga. Nah, karena di sini meskipun di sini PTA menyerahkan obligasi kepada PTB, berarti kan di sini PTA yang mempunyai hutang kepada PTB. Nah, obligasi yang diserahkan kepada orang lain itu bagi kita ada tambahan pembayaran lainnya, yaitu adanya bunga. Nah, karena di sini adanya bunga yang harus dibayarkan, meskipun transaksi jenis obligasinya tidak perlu membayar bunga, tapi jenis obligasi ini merupakan obligasi tersebut harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Nah, karena di sini si obligasi memiliki jatuh tempo dan harus dilunasi, maka transaksi menerbitkan obligasi itu masuknya ke kewajiban kontraktual, karena ada kewajiban yang harus dipenuhi di kemudian hari, yaitu untuk melunasi obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, sehingga di sini antara liabilitas keuangan dengan instrumen keuangan itu perbedaannya terletak pada substansi dari perjanjiannya nih, kesepakatan antara dua belah pihak, bukan dari bentuk legalnya, bukan dari bentuk apa nih yang ditransaksikan, bukan, tapi berdasarkan kesepakatan antara si PTA atau PTB-nya dan PTB-nya ya. Lalu yang bagian kedua terkait dengan pengakuan dan pengukuran. Jadi ketika ada transaksi yang berkenaan dengan PTA atau PTB, di sini saya mengasumsikannya PTA dan PTB saja. Kapan nih kita mengakui transaksi tersebut sebagai hutang atau kewajiban jangka panjang, dan berapa sih yang harus diakuinya? Nah, ini dibahas untuk pengakuan di bagian kedua ini. Nah, berkaitan dengan yang tadi, ada klasifikasi yang berkaitan dengan liabilitas keuangan, di mana liabilitas keuangan itu bisa dikasih, di mana
transaksi bisa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika liabilitas keuangan tersebut diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan termasuk ke dalam liabilitas lainnya. Lalu contohnya apa nih? Ada penerbitan. Penerbitan yang pertama ada obligasi. Seperti yang kita ketahui, obligasi itu kan surat kepemilikan hutang, di mana yang menyerahkan obligasinya itu wajib menyerahkan bunga kepada yang menerima obligasi. Contohnya si PTA menerbitkan obligasi kepada PTB. Berarti di sini PTA mempunyai hutang berupa apa? Berupa bonus kepada siapa? Kepada si PTB. Dengan jumlahnya berapa? Sekian yang tercantum di obligasinya. Karena di sini PTA menyerahkan obligasi kepada PTB, otomatis PTA punya hutang kepada PTB dan PTA harus membayar hutang. Harus membayar tambahannya itu beban bunga, membayar bunga bagi si kepada PTB, sehingga di sini bagi PTA bunga tersebut diakui sebagai beban. Di sini contohnya apa? PTA menerbitkan obligasi senilai 5 juta nih tertanggal 1 Januari 2012. Jatuh temponya dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Karena di sini PTM menerbitkan, otomatis untuk apa yang transaksi yang kita asumsikan di sini untuk mendapatkan pinjaman berupa kas. Maka di sini ada tanggal 1 Januari ada penerimaan kas, di debit, di kreditnya hutang lah, ada muncullah hutang obligasi nilainya 5 juta. Karena di situ si PTA menyerahkan, otomatis si PTA selain menyerahkan dia pun mempunyai hutang kan bertambahnya di kredit, sehingga hutang obligasinya bertambah di kredit. Nilainya berapa? Nilainya sesuai dengan yang tercantum di obligasi, yaitu 5 juta. Nah, gimana kalau transaksinya untuk membeli barang? Nanti kalau PTA menerbitkan obligasi untuk membeli barang, berarti yang didebitnya itu bukan kas yang diperoleh, tapi barang tersebut yang diperoleh oleh PTA, yaitu sehingga jumlahnya menjadi di debitnya barang, di kreditnya hutang obligasi tetap. Jadi untuk yang di posisi di debitnya tergantung nih transaksi penerbitan obligasi itu digunakan untuk apa. Lalu yang kedua terkait dengan penerbitan wesel bayar. Contohnya karena kalau untuk wesel bayar kan tadi kalau obligasi masih PTA menyerahkan surat hutang, berarti si PTB punya kepemilikan hutang atas si A. Si A harus membayar membayar bunga plus nominal obligasinya kepada PTB. Wesel juga sama, wesel PTA menyerahkan wesel kepada PTB. Nah, namun wesel ini biasanya digunakan untuk seperti yang tadi di video sebelumnya dibahas, bahwa wesel itu tujuannya untuk melunasi hutang dagang yang kita milikinya. Berarti kan kalau tadi mah kita tidak memiliki hutang, tapi kalau wesel diterbitkan untuk melunasi hutang. Contohnya apa? PTA membeli barang dari PTB secara kredit. Berarti di sini PTA jurnalnya di debitnya ada penambahan barang, di kreditnya ada hutang dagang. Hutang dagangnya senilai 92 juta. Nah, namun hutang dagang ini jangka waktu penyelesaiannya 2 tahun. Nah, berarti otomatis bagi si PTB gak mau dong kalau kita menerima hutang akan mempunyai hutang selama 2 tahun tanpa ada bunganya, tanpa ada penambahan manfaat bagi kita. Sedangkan dari waktu ke tahun kan nilai nominal, nilai uang tuh pasti semakin bertambah ya si nilainya itu, sehingga PTB gak mau nih kalau hutang dagang selama 2 tahun penyelesaiannya. Maka dari itu si PTB boleh nih nanti sebagai jaminannya saya menyerahkan wesel bayar dengan suku bunganya sekian. Otomatis selama 2 tahun nanti itu si PT A akan menyerahkan bunganya secara periode kepada PTB. Nah, ketika si PTA menyerahkan wesel kepada si PTB, nanti transaksinya menjadi seperti ini supaya menjadi lebih jelas ya. Di sini ada, nah ini kan PTA menjual barang nih kepada PTB. Berarti di sini ada PTA menjual barangnya kepada siapa? Kepada PTB. Jumlahnya senilai 100 juta. Nah, jangka waktu penyelesaian 2 tahun nih. Berarti kan saya PTA timbullah persediaan debit, di kreditnya hutang dagang kan.
nilainya 1 juta. Tapi kalau bagi PTB di debitnya timbul piutang usaha jumlahnya 1 juta dan di kreditnya ada persediaannya berkurang senilai 1 juta. Tapi kan kita nggak mau dong kita punya piutang usaha kasnya nggak bertambah-tambah selama 2 tahun. Maka si PTB jangan 2 tahun dong kalau mau hutang dagang. Akhirnya si PTA menyerahkan wesel nih untuk melunasi hutang dagangnya, piutang usahanya atau hutang dagang si PTA-nya. Nah, ketika PTA menyerahkan wesel, di sini ada penyerahan wesel. Di mana ada perjanjiannya, si PTA akan berjanji akan melunasi hutang weselnya yang 1 juta di 2 tahun ke depan. Dan di sini muncullah hutang dagangnya berkurang. Hutang dagang berkurang karena dia sudah menyerahkan wesel, dan di kreditnya hutangnya tetap muncul, tapi bukan hutang dagangan yang muncul, tapi yang munculnya wesel bayar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tetap 100 juta sesuai dengan yang tercantum di sini. Lalu bagi PTB-nya gimana nih? PTB karena di sini dia menerima wesel bayar atau wesel berupa di sini ada wesel tagih, di kreditnya di utang usahanya yang berkurang. Lalu apa dong bedanya antara wesel tagih dengan utang usaha? Kan sama-sama si PTB tidak menerima kas. Iya, meskipun si PTB belum menerima kas dalam jangka waktu 2 tahun senilai 1 juta, tapi PTB akan menerima bunga setiap periodenya dari wesel tagih ini. Jadi keuntungan bagi PTB yang memegang wesel itu akan menerima bunga, sedangkan bagi PTA itu PTA wajib membayar bunganya. Sehingga nanti di sini bagi PTA si wesel bayar tersebut misalnya ke hutang. Karena jangka waktunya 2 tahun dan lebih dari 12 bulan, otomatis si wesel bayar tersebut masuk ke kewajiban jangka panjang. Ya, sehingga di sini di jurnalnya di debitnya ada penerimaan kas senilai 1 juta dan di kreditnya ada wesel bayar 100 juta. Kenapa dapat penerimaan kas? Karena transaksinya tanggal 1 Januari PTBB menerbitkan wesel pada nilai nominal 1 juta dengan bunga 10% pada periode jatuh temponya 5 tahun. Bunga atas wesel dibayar setiap akhir tahun. Nah, karena di sini tidak ada transaksi pembelian barang, maka kita asumsikan bahwa dia menerbitkan wesel itu tujuannya untuk mendapatkan kas, sehingga di debitnya kas, di kreditnya wesel bayar. Tapi kalau tujuannya yang tadi si PTB menyerahkan wesel untuk melunasi utang dagangnya, maka di debitnya utang dagang, di kreditnya wesel bayar. Maka kembali lagi untuk yang di debitnya tergantung transaksinya si wesel tersebut diterbitkan untuk melaksanakan transaksi apa.